Ya, ini atas dedikasi beliau dan kepeduliannya terhadap perkara-perkara pelanggaran hak anak di Indonesia. Ini penghargaan yang sangat khusus bagi sahabat saya Hotman Paris Hutapea. Terima kasih. Selamat, Pak. Oke. Tentunya dengan apa yang kami berikan itu supaya menjadi inspirasi ke lawyer-lawyer muda yang punya kemampuan untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan membutuhkan pertolongan hukum. Itu sebenarnya titik beratnya ya. Baru pertama ini nggak ada lawyer-lawyer lain. Poinnya beliau ini adalah fokus utamanya itu sebenarnya bukan untuk agar saya happy dikasih penghargaan, tapi adalah simbolik mendorong orang lain agar juga mau berbuat membela anak-anak. Itu maksudnya simbolik gitu loh. Ya, saya Hotman Paris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komnas Perlindungan Anak ya yang hari di sini lengkap. Saya kira ini adalah contoh bahwa mereka benar-benar melaksanakan tugasnya, bukan hanya langsung melindungi anak tapi juga memperluas agar masyarakat lain ikut juga memberikan perhatian untuk perlindungan anak, to encourage people gitu loh ya. Mereka tidak terlalu menonjolkan, aku sudah melakukan ini, aku tidak melakukan ini, tapi justru mereka mendorong orang, membujuk orang agar berbuat baik terhadap anak. Itu adalah suatu sifat yang bagus dari pimpinan Komnas Perlindungan Anak. Tidak menonjolkan jasa-jasa saja, tapi malah mendorong orang agar berbuat hal yang sama. Jujur waktu beliau ini WA saya memberitahukan, saya ini sifatnya agak beda. Saya kalau ditawarkan sesuatu penghargaan, akunya kabur. Serius gua. Saya nggak suka, jujur aja. Saya nggak suka dipuji-puji secara formal. Itu tabiat saya. Iya benar kan? Betul. Saya bilang, udah dari 2 minggu lalu. Iya, ya? betul. Saya undur lagi. Dalam praktek pengacara, ada banyak oknum yang memang bikin LBH itu bukan karena dia mau mengabdi, karena belum laku jadi pengacara atau mencari nama. Ya kan? Kalau saya kan apa adanya gitu loh. Saya udah top sebagai pengacara bisnis, karena kantor saya sudah dekat rumah. Saya suka nongkrong di warung kopi Joni. Akhirnya banyak masyarakat datang dan artis, ya udahlah sukarela. Bukan lagi mencari popularitas. Saya kaget, saya suka bertanya apa pantas. Karena saya udah bilang satu sifat saya itu tidak begitu suka disanjung-sanjung formal. Apa pantas? Saya bilang, ya kalau makanya setiap DM SMS lama gue jawab. Kalau penghargaan dari Komnas seperti ini baru, tapi kalau penghargaan dalam dunia bisnis sudah ratusan, dari seminar, dari mana-mana udah ratusan. Tapi yang pengabdian seperti ini dari Komnas HAM ya baru kali ini gitu. Ya, hari ini persis 11 April adalah hari 40 harian ini yang almarhumah Rina Gunawan. Jadi tadi pagi kita ada dari adik-adik hafiz Quran bersama para ustadznya, terus siang tadi setelah sholat zuhur dilanjutkan oleh tahlilan dan yasinan bersama ustazah khusus untuk ibu-ibu gitu. Yang datang adalah kerabat dan keluarga terdekat. Jadi memang kami sengaja tidak mengundang banyak teman atau khalayak ramai karena tetap aja kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi kita batasi lah. Tapi memang dibuka Zoom meeting tadi sampai 3.000 line gitu. Pertama ya udah pasti berbeda ya karena nggak ada mendiang terus. Tapi ya saya sama keluarga sama anak-anak berusaha untuk menjalani aja sebaik-baiknya gitu ibadah. Terus apalagi juga saya baru aja menerima kontrak sinetron yang baru gitu. Jadi kemungkinan besar Ramadan ini full saya ada di lokasi syuting. Ya pasti kan masalah kebersamaan ya bersama almarhumah tempo hari. Jadi saya juga belum tahu gitu loh. Saya belum tahu karena kita harus menjalankan dulu kan ibadah Ramadannya, bagaimana kondisi sahurnya karena selama 20 tahun lebih gitu setiap sahur kan kita selalu bersama setiap sahur gitu loh. 99% tuh pasti bersama. Jadi
pasti ada rasa kehilangan bagi kami. Untuk tradisinya bagaimana? Iya. Memang terutama di bulan Ramadan, jadi momen yang terpenting buat kami adalah momen sahur sebenarnya. Jadi karena di saat sahur lah kita tuh bisa berkumpul kan, semua sudah lepas daripada aktivitas gitu dan akan memulai aktivitas yang baru. Jadi sedang sahur atau sedang halangan, pokoknya sahur bangun gitu loh. Jadi momen itu yang setiap tahun tuh kita rayakan bersama lah. Jadi ya ini adalah tahun yang baru buat saya dan anak-anak. Ya alhamdulillah, jadi sebenarnya waktu almarhum mewakafkan Quran itu memang belum lama sih kejadiannya, waktu itu sama Ustadz Zaki Mirza ya. Dan sekarang alhamdulillah gitu, karena hubungan pertemanan yang baik yang selalu kita pelihara, bahwa Ustadz Zaki Mirza juga dan tim mereka mewakafkan Quran sebanyak 200 lembar lebih di sini, 200 Quran lebih gitu loh, untuk acara 40 hariannya almarhumah. Jadi ya Allah, ini ya saya cuma bisa bersyukur gitu bahwa ya hubungan baik, terjadi hubungan baik lagi. Yang jelas luar biasa, bahagia banget. Jujur sempat bingung, ngerasa di prank karena dia kasih tahu pas 1 April. Gue pikir nih kok orang niat banget mau ngasih April Mop, atau ya gara-gara lama kan ditinggal ke Labuan Bajo sekitar 2 mingguan, jadi nggak ada pikiran ke arah kalau dia bakal ngasih tahu kalau Feli hamil. Ya sebenarnya di vlognya Abang Deddy Sumargo tuh nggak ada sama sekali rencana, nggak ada sama sekali niat untuk menyudutkan salah satu pihak, karena sebenarnya memang bukan cuma Kang Sule yang menolak di roasting, ada beberapa artis, tapi emang pada itu contohnya aja gitu. Karena pertanyaannya adalah kenapa sih jarang roasting online, jarang roasting artis di TV, karena memang ya itu tadi nggak semua menerima untuk di roasting. Kadang-kadang kan permintaan tim kreatif tiba-tiba nodong, Ki roasting Ki, ini belum ditanya nih orangnya mau apa kagak nih gitu kan, atau kayak materinya misalnya kayak harusnya ngasih tahu kan, Ki yang boleh ini nggak boleh ini. Kadang-kadang jadi aku udah googling sendiri, aku pikir udah oke, ternyata kurang berkenan. Aku juga pengen menyampaikan bahwa ya kalau undang Kiki nggak mesti roasting lah, karena nggak semua orang mau di roasting dan itu berhak orang menolak untuk roasting. Cuman kalau emang misalnya udah bersedia mau, ya harus mau. Jadi materi untuk roastingnya itu karena awal itu kan dikasih tahu diundang, aku searching. Jadi umum tuh yang lagi viral-viral. Pas dites sama kreatif disampaikan dulu ke Kang Sule dikasih lagi, Ki Kang Sule nggak mau dibahas ini. Oh ya udah, oke, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Oke Ki, bolehnya bahas rambut, bahas grup lawaknya yang lama SOS gitu. Tuh kayak oh oke, aku ganti, jadi nggak ada bahas keluarga sama sekali, jadi cuma bahas tentang rambut dan grup. Nah dikasih lagi, oh udah oke gitu. Makanya pas oke, tiba-tiba Ki Kang Sule nggak berkenan sama sekali gitu. Jadi oh gimana nih, oke deh berarti Pak Haji Andre aja. Cuma tiba-tiba pada saat bilang itu yang bikin aku bingung gitu aja sih. Alhamdulillah lagi banyak belajar di reality show, kayak main di The Sultan, di Lapor Pak, belajar sama artis senior, Pak Haji Andre, Arafi, Bang Wendy Cagur gitu kan, Bu Ayu Ting Ting juga. Jadi aku kegiatannya ya stand up off air sama di TV aja. Ya hampir sama tahun-tahun sebelumnya ya. Ramadan udah pasti momen yang dirindukan semua umat muslim ya. Orang beriman pasti sangat merindukan bulan Ramadan gitu. Jadi ya hampir sama. Yang dipersiapkan ya lebih kepada mental. Ya, kalau mempersiapkan makanan kayaknya semua juga bisa gitu ya. Tapi bagaimana mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan tubuh kita, jiwa kita, hati kita, karena ini penting banget gitu. Kalau kita nggak persiapkan ini, Ramadannya hanya ya kita cuma bisa nahan lapar dan haus saja. Tapi untuk beramal saja kita
jadi males gitu. Makanya harus mentalnya yang dipersiapkan, hatinya, ketenangan, jiwanya ini harus dipersiapkan. Ramadan di bulan pandemi kayak di masa pandemi kayaknya nggak akan mempengaruhi ya, karena Ramadan pasti sudah dirindukan gitu, dan kita sudah hampir 2 tahun ya tepatnya kita melaksanakan puasa ini di masa pandemi. Jadi saya rasa sudah nggak terpengaruh lagi lah ya gitu, karena kan kita udah terbiasa gitu. Justru harusnya Ramadan ini harus jauh lebih baik lagi dari Ramadan tahun lalu gitu. Momennya sih nggak ada ya, mungkin yang tahun ini beda karena Abi mungkin udah jarang di rumah karena dia lagi syutingnya, dia mempersiapkan film kedua dia, jadi dia syuting udah dari kemarin. Dia habis pembukaan launching cafe ini, besoknya dia langsung pergi syuting di Bali ya selama hampir sebulan lah. Jadi nanti dia pulang pas puasa pertama, saya minta dia pulang dan dia izin ke krunya, dan pas tanggal lahir dia juga tanggal 13 itu. Jadi ya udah, kita cuma mau kumpul-kumpul keluarga saja, kita buka puasa bareng nih. Karena memang pas puasa pertama biasanya memang saya sama anak-anak tuh ngumpul semua. Nah waktu itu saya tanya sama Abi, ini pas puasa pertama jatuhnya pas tanggal lahir kamu nih, kamu pulang atau enggak? Kalau bisa izin aja dulu ke grupnya, nanti balik lagi. Jadi alhamdulillah diizinin. Jadi kita puasa pertama kumpul, dan mungkin kita akan syukuran saja sama anak-anak yatim sembari buka puasa bersama. Besoknya Abi udah berangkat lagi ke Bali sampai mungkin pertengahan itu April ya, akhir pandemi. Saya rasa ini ujian untuk semuanya, bukan hanya buat orang yang nggak punya, tetapi yang kaya pun juga diuji gitu ya dengan pandemi ini, dengan perusahaannya dan segala macam. Pasti semua merasakan dampak dari pandemi, bukan hanya saya. Kalau saya sih iya, karena semua jadwal akhirnya batal semua, karena kan bukan hanya di Jakarta aja ya, seluruh Indonesia. Nah jadwal saya itu waktu itu udah ada semua. Nah jadi akhirnya ya sudah semua cancel. Ya mau nggak mau di rumah gitu ya, memang dirumahkan. Jadi ya udah memutar otak, harus jualan apa nih kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.